Oke, assalamualaikum. Selamat bergabung lagi di channelku ya. Mungkin ada yang tertuntun ke channelku. Selamat bergabung, selamat datang di channelku yang sederhana ini ya. Oke, sekarang aku mau bacain untuk kabar zodiak Taurus. Yang aku rasakan Taurus kayaknya lagi bersemangat gitu ya untuk menjalani segala sesuatunya, untuk mungkin ada rencana-rencana di tahun baru nanti gitu ya. Ada kayak mau pergi ke mana liburan gitu ya untuk mencari kebahagiaan. Oke, dua dua dua. Sepertinya ada dua orang yang ada di benak Taurus. Ini tuh yang padahal tuh zodiak itu banyak, itu yang selalu aku baca, tapi yang Taurus specially ya, pasti ada aja ini eh eh, two of wands-nya ya, keluar wae gitu. Nah, ini tuh menandakan ya emang nggak bisa setiap zodiak pun tidak bisa meninggalkan eh apa melupakan gitu ya kebaikan orang gitu, karena Taurus itu cenderung sulit sekali melupakan kebaikan orang. Nah, makanya kadang nih ya manfaatinnya tuh gitu. Karena nggak ada istilah kapok gitu. Jadi karena hatinya itu bener-bener apa ya, cantik gitu, baik gitu. Jadi sesalah apapun ya, kalau misalnya ada orang yang deketin dia gitu, kadang seorang, maaf gitu ya, tukang gosip pun di hadapannya Taurus itu, Taurus nggak bisa apa ya, memperlihatkan bahwa dia nggak suka, itu nggak bisa gitu. Makanya kadang-kadang suka dimanfaatkan juga situasi-situasi yang ya karena Taurus kan baik gitu, tiba-tiba ada yang butuh apa kayak gitu, ya ini aja gitu, ngalir aja gitu. Itulah Taurus ya. Untuk yang cerita pertama, cerita di kehidupannya Taurusnya dulu lah ya. Nah, ini garis yang pertama, ini kartu pertama di atas itu tentang pribadi Taurusnya dulu gitu. Tentang sesuatu yang ini Taurus ada apa nih? Ada masalah nih sama seseorang ya, udah marah-marah enggak? Kayaknya udah meluapkan emosi gitu, udah klarifikasi keadaan gitu, bahwa ini penting untuk disampaikan mungkin gitu ya. eh ini tuh musim hujan gitu, jadi suka apa ya, ke bawah suasana gitu yang lembut ya, karena kan ada beberapa hal yang Tuhan menurunkan hujan itu suatu pertumbuhan, ada kabar baik, ada kabar yang bagus gitu ya. Mungkin bagusnya saya sampaikan gitu ya, apapun juga yang membuat saya harus sampaikan ya sampaikan kayak gitu ya. Lalu nah, keinginan seorang Taurus melakukan, mengatakan sesuatu ini adalah demi tercapainya satu pernikahan. Mungkin Taurus sudah ingin menikah gitu ya, secara resmi mungkin, karena udah hubungannya udah lama yang gitu-gitulah. Udah pengen bersama gitu, mungkin ada yang lagi kuliah gitu, atau yang udah lulus kerja gitu 1 tahun misalnya, mungkin ditanyain juga sama keluarga eh, wa- wanitanya gitu, ataupun pihak dari cowoknya, ini kapan gitu mau disahkan gitu ya. Mungkin ada gitu di antaranya yang
salah satu pihak di antara kalian itu udah nuntut gitu ke arah sana gitu. Oke. Marisa doain ya, semoga cepet-cepet terwujud gitu. Apalagi kan ini musim hujan. Jadi kalau nikah di musim hujan pasti cepet dapat momongan ya. Ya romantis maksudnya gitu kan, dingin selalu berdua kemana-mana gitu ya. Nah, ingin tenang gitu, makanya mungkin ada intervensi dari beberapa kolega ataupun keluarga yang menanyakan status sah seseorang gitu, status sahnya kamu gitu, di antaranya gitu, nggak semua, mungkin ada yang disuruh untuk tunangan dulu gitu biar keluarga sama keluarga tuh bisa kenal lebih dekat lagi gitu. Sekarang udah berapa? Tuh 2, 3, 7 deh. Yaudah. Nah, iya ini tuh kayak tapi ada tapi nih. Tapinya bener enggak mau apa sih melepaskan masa kesendirian? Emang yakin? Soalnya yang pada datang tuh raja-raja gitu, gimana coba? Raja ini kali ya apa tuan tanah atau yang punya kebun gitu, pertanian ataupun para pengusaha gitu. Nah, gimana? Apakah cintamu itu setinggi Himalaya? Enggak. Taurus, bener enggak? Kadang Taurus pelin-pelan ya kan? Nah, mungkin waktunya ini tuh yang Tuhan kasih ke Taurus, dikasih jeda buat berpikir yang terbaik, yang benar-benar yang buatnya kalian mudah gitu. Seperti hujan nih, tadi gede dikit lagi, sekarang tinggal gerimis, terus tapi agak gede gede lagi gitu, jadi redup redam gitu. Nah ini tuh kan jadi sebetulnya ke jiwa pembacanya, kayak yang ini ada sedikit tambahan kosakata gitu jadinya buat aku. Ini kepimplanan seseorang yang sedang saya baca ini. Nah, apakah ini sebetulnya cuman yang datang silih berganti atau cuman mau menggoda, mungkin kayak vice versa gitu ya. Ini mungkin ada yang suka juga sama pasangan kalian yang dealing sama orang-orang yang lebih di atas kalian gitu. Sama-sama. Jadi biasanya tuh jodoh itu yang kita terjadi dia juga terjadi. Nih aku kasih ini ya. Kalau sekolah mah apa ya, kisi-kisi atau kode-kode alam ya. Nah gini, ini punya pacar nih, pacar kamu tuh selingkuh misalnya, dia juga pasti selingkuh, ataupun misalnya dia juga ada yang naksir, kalian ada yang naksir, dia ada yang naksir, alam semesta itu gitu gitu, kayak cermin ya. Ada yang bilang the world is two, a twin flame, everybody have a twin flame in her life, in this life. Ada dua, ada yang mirip, itu pribadi kita. Jodoh tuh kepribadian kita. Kalau kitanya baik soleh, jodohnya yang soleh lagi. Kitanya temperamen cepat marah, jodohnya juga cepat marah. Ya bagaimana sih supaya dapat yang baik? Ya dari sekarang memperbaiki sirkulasi apa yang seharusnya diperbaiki, ya di apa ya, diminimalisir aja gitu ya, yang biasanya ambekan gitu ya mulai sedikit lebih kalem santai gitu ya,
insya Allah kedepannya juga dapatnya yang gitu juga gitu. Ini Kak Marisa, aku udah setia loh, tapi dianya selingkuh. Nah, kayak gitu. Gimana ceritanya? Gimana solusinya? Kita mah tetap setia aja. Gak usah dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau kuat, ya. Kalau kuat, karena apa? Kekuatan seseorang itu kan dari kesabaran. Kesetiaan itu sebetulnya kekuatan. Jadi kalau ada orang yang sabar, kuat, alam mau ngejatohinnya nggak bisa. Karena alam itu mengikuti kesabaran, kan kesabaran, kekuatan, keikhlasan itu salah satu dari warningnya apa para malaikat dan warningnya keesaan kalau ke atas ya, warningnya alam. Coba kalau misalnya kita biasanya berbuat baik terus mau nipu, mau ngambil sesuatu aja itu berdebar gitu, jadi itu kan warning, berarti Anda adalah salah satu orang yang tidak diperbolehkan untuk berbuat begitu karena Allah mencintaimu seperti itu. Nah, ketika ada orang yang berbuat jahat, dia jahat aja gitu, mungkin gak ada warning, mungkin plong aja gitu, dibiarkan, tapi nanti kan ditangguhkan. Pada saat kapan ini kejadian akan datang ke dia, teguran-teguran, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, jujur, dan selalu berterus terang, misalnya, ya saya mengatakan yang sesungguhnya walaupun pahit gitu, itu lebih baik daripada menyembunyikan sesuatu, karena nanti juga akan ketahuan. Lebih baik kita bicara jujur. Misalnya nih ada pasangan yang jujur kepada kalian, ya terima aja dulu pahitnya, hargai dulu apa yang dia ingin sampaikan dengan dewasa, dengan penuh kebijaksanaan. Mungkin ada kekurangan yang kita sendiri nggak tahu sih kekurangannya apa. Jadi pentingnya kejujuran, keterbukaan itu dikomunikasikan itu seperti itu. Jadi nantinya tidak ada apa ya, kecurigaan tadi ya yang menyebabkan energi kita jadi habis, terkuras gitu ya. Nah ini untuk cerita pasangannya kalian ya. Ini banyak banget kan, ada 7. Coba ada berapa untuk pasanganmu. Nah, kata dia, you are the one in the million. Kamu satu-satunya yang aku cintai dari beberapa juta orang. Kata seseorang yang kau cinta. Gitu. Nah, lagi, seseorang yang kalian cintai ini tuh gak mau dengerin apa-apa lagi tentangmu. Kata pasanganmu ataupun siapapun orang yang lagi kalian pikirkan ya, yang lagi difokusin gitu, saking sayangnya dan cintanya itu gak mau lagi terpengaruh sama gosip-gosip murahan yang selentingan masuk, kayak ada keluarga yang ngasih gaya, janganlah bla 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 gitu. Dia nggak mau dengar. Percaya deh, nggak mau dengar. Coba kan Taurus ya orangnya kan nggak percayaan. Nah, dia itu kayak insecure. Why? Kita klarifikasi. Kenapa nggak bisa tidur? Ini adalah orang yang spiritualnya bagus, pasanganmu. Dia dekat dengan Tuhan, dan tingkat depresinya adalah karena mungkin banyak yang dia terima, yang membuat dia itu bingung gitu, mesti ngapain, akhirnya ngeganggu kepikirannya dia sampai dianya insomnia gitu. Mungkin ada tekanan apa enggak nih dari kalian yang mungkin agak bawel ke dia. Jangan ya, kasihan, dia tuh baik ya, baik dia tuh. Nah terus dia orang yang bijaksana loh, orang yang loyalitasnya tinggi gitu terhadap lingkungan, apalagi terhadap orang yang dia cintai gitu ya. Nah terus
Dia menginginkan kamu, perempuan yang the Queen of Pentacles ya, ini buat seseorang yang mungkin dia cintai, seorang perempuan ataupun seorang laki-laki yang kalian cintai gitu di luar sana. Dia orang yang benar-benar down to earth gitu. Dia gimana ya, jadi si kartu ini tuh bilangnya gini, aku pengen pasangan aku itu down to earth, rendah hati, sabar, tenang, jangan terbawa sama pikiran yang lagi stuck gitu, membuat kecurigaannya tinggi. Kayaknya kalian banyak curiganya kalau yang dibaca sama aku terhadap pasanganmu. Ini 2 kali loh bilangnya, you are the one in the million. Cuman satu-satunya yang dia mau dan ingin dia wujudkan, tapi santai gitu maksudnya, karena banyak juga yang dia harus lakukan gitu kan. Dia bukan orang yang santai, dia orang yang aktivitasnya lumayan agak padat gitu. Mungkin ada beberapa juga yang punya pasangannya Taurus itu orang yang sibuk sama kerjaannya, jadi mungkin dia seorang pengusaha gitu yang harus waktunya itu habis sama kegiatan dia di perkantoran atau di lingkungan pekerjaannya gitu. Tuh 2, 3, udah 7. Sekarang untuk masukan yang ada di dalam lingkungan sekitar ya. Oke. Pesan dari alam semesta, dari lingkungan sekitar ya, untuk keberlangsungan hubungan kalian supaya hubungannya tetap adem ayem gitu. Nah ini ada katanya udah kata alam ya, apa sih kabar dari angin, api, air, dan udara gitu ya. Katanya udahan, kok jadi sedih, katanya mau cari masa depan dulu, giliran deket sama yang lain nangis. Ini ada beberapa yang udah putus, tapi ternyata masih kepikiran. Ternyata sih nggak seperti apa yang diomongin. Jadi kadang Taurus itu ya kalau marah itu sebetulnya nggak sebenar-benarnya marah, cuman ego aja sih gitu. Nah terus mungkin sebaliknya juga, mungkin dianya si cowoknya atau si ceweknya yang bilang putus ke kalian, tapi pas bagian kalian ada deket-deket sama yang lain, dianya itu jadi kok kepikiran sampai nangis gitu. Jadi nggak sekuat apa yang dibicarakan. Nah terus si kepo nyari-nyari di sosmed. Kalau misalnya kalian lagi nggak ada kabar, dia nyari-nyari info di sosmed. Dia Taurus ini nggak posting ini enggak, status enggak kayak di WA atau apa, kok diem gitu. Mungkin ada sahabat mungkin yang udah lama nggak ketemu juga, atau mungkin ada mantan yang tadinya nggak jadi mantan sih, cuman jauhan gitu, nggak ada komunikasi, tapi akhirnya jadi mantan juga, tapi dia nggak mau ngomong karena mungkin gengsi, jadi akhirnya nyari-nyari foto-foto terbarunya kalian gitu. Kayaknya aku kelamaan ya durasinya, aduh. Karena suasananya sejuk sih, udah hujan kayak gini, ngobrolnya juga tenang. Ini nempel, ini kenapa nempel. Ada yang nempel sama kalian gak mau lepas nih, siapa? Aduh. Jangan mudah putus asa. Semoga sesuatu pasti akan datang dengan sendirinya, jodoh pasti akan datang gitu, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin sekarang belum dipertemukan itu karena mungkin belum sefrekuensi guys. Nah jangan lupa berderma dan sodakoh ya, kayak gitu. Jadi ada rezeki yang mungkin
turun dari langit. Melalui si A, melalui si B, melalui si C itu adalah rezeki dari Tuhan melalui engkau, melalui dirimu untuk berbagi sedikit yang kalian mampu. Jangan maksakan, tapi sedikit tapi ikhlas. Ada yang sakit, nengok, terus lihat tetangga nih kok nggak keluar-keluar, kenapa? Mungkin dia sakit ataupun dia ada masalah. Kita mesti sedikit peduli sama lingkungan ya. Oke. Nah terus ini nih, sayang, jujur aku belum bisa move on dari kamu. Gak ada yang sebaik dan setulus kamu. Untuk inisial mungkin ada seseorang yang di luaran sana yang mewakili huruf-huruf di sini yang kangen ke kalian gitu. A, E, C, O-nya ada 3 lihat O. Dicintai 3 orang yang sama, mirip. P, U, sama F. Nah, mungkin segitu aja untuk readingan zodiak Taurus. Mudah-mudahan resonate. Kalaupun gak resonate, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon diampuni gitu ya. Oke, makasih. Semoga kalian sukses, jaga kesehatan. Semoga terwujud apapun yang kalian inginkan, dimudahkan gitu ya segala sesuatunya. Oke, makasih. Bye-bye.